Don't say that the last time Kong was this bad before. Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi langganan banjir setiap memasuki musim penghujan adalah DKI Jakarta. Bahkan DKI Jakarta tercatat pernah dilanda banjir yang sangat dahsyat selama era kemerdekaan, tepatnya di tahun 2007. Dan kini, apa yang pernah dialami Indonesia dulu sepertinya juga dirasakan oleh Malaysia. Di mana saat ini Malaysia juga tengah dilanda banjir yang sangat dahsyat. Nah, berikut ini adalah perbandingan banjir Indonesia versus Malaysia. Di antara kota-kota yang tercatat pernah mengalami banjir, DKI Jakarta merupakan daerah yang paling sering diberitakan. Ibu kota Indonesia ini memiliki tradisi banjir, utamanya di musim penghujan, sekitar akhir dan awal tahun. Namun banjir yang dialami Jakarta pada 2007 adalah peristiwa yang berbeda daripada sebelumnya. Ketika itu Jakarta benar-benar direndam banjir dan kejadian tersebut tercatat sebagai banjir terparah yang pernah dialami ibu kota. Bisa dibilang hampir 70% wilayah DKI Jakarta terendam banjir dan membuat seluruh aktivitas di ibu kota menjadi lumpuh. Menjadi langganan banjir, kapan ya DKI Jakarta terbebas dari banjir? Semoga tradisi banjir di Jakarta bisa teratasi ya. Tak hanya di Indonesia, fenomena banjir ternyata juga menghantui negara tetangga, yaitu Malaysia. Sama halnya di Indonesia, Malaysia sering mengalami musim hujan badai menjelang akhir tahun, dan banjir kerap berujung pada evakuasi massal. Dan informasi terbaru menyebutkan bahwa kejadian banjir yang saat ini melanda Malaysia adalah yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Hujan deras yang saat ini merendam Malaysia terjadi di 6 negara bagian, yakni Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, dan Melaka. Sebelumnya, pada 18 Desember 2021, pihak Departemen Meteorologi Malaysia mengeluarkan peringatan untuk hujan lebat yang terus-menerus terjadi di Selangor, Kuala Lumpur, dan Pahang. Warga diminta agar terus waspada dengan situasi ini. Hingga akhirnya pada Minggu 19 Desember 2021, banjir mulai menggenangi sejumlah negara bagian di Malaysia. Dari keterangan warga, pukul 1 dini hari, air sudah mulai tergenang setinggi betis orang dewasa. Karena volume air terus bertambah, pemerintah Malaysia mulai mengerahkan angkatan bersenjata dan polisi untuk membantu proses evakuasi korban banjir. Lalu bagaimana dengan banjir yang terjadi di Jakarta pada tahun 2007 silam? Dikutip dari berbagai sumber, tanda-tanda Jakarta akan dirundung banjir mulai tampak pada awal tahun 2007. Petaka itu akhirnya menerjang Jakarta pada 24 Januari 2007 dini hari. Kemudian pada 30 Januari 2007, Jakarta mendapat banjir kiriman dari Bogor. Banjir dalam hitungan jam pun mulai menenggelamkan rumah warga. Memasuki Februari, lokasi banjir semakin meluas. Puncaknya terjadi pada 2 Februari, ketika stasiun curah hujan mencatat rekor tertinggi 339 mm, sebagaimana dicatat stasiun pemantauan Pondok Betung. Hingga akhirnya pada 4 Februari banjir telah melanda 70% wilayah Jakarta. Banjir di Jakarta kok nggak hentinya sih? Penyebab sebenarnya apa sih? Penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta pada tahun 2007 adalah tingginya curah hujan yang membuat 13 sungai di sekitar Jakarta meluap. Hujan deras juga menyebabkan tanggul jebol di banjir Kanal Barat atau BKB, persis di aliran Kali Sunter. Air meluber langsung ke perkantoran dan perumahan warga. Kondisi ini sebenarnya bisa diminimalisir jika sistem drainase di DKI Jakarta bisa bekerja dengan baik. Sayangnya pada saat itu sistem drainase yang buruk ditambah curah hujan yang sangat tinggi membuat aliran air tersendat sehingga menimbulkan genangan dan berakhir dengan banjir. Di saat yang sama pula, waduk yang berperan penting mengendalikan banjir malah terus ditumbuhi pemukiman liar akibat amburadulnya tata ruang dan banyaknya sampah yang memenuhi area waduk. Nah, kalau seperti ini yang harus disalahkan siapa? Sedangkan penyebab banjir yang terjadi di Malaysia pada 19 Desember 2021 adalah curah hujan yang sangat tinggi lebih dari 24 jam. Ini setara dengan curah hujan rata-rata selama sebulan dan merupakan peristiwa cuaca sekali dalam 100 tahun. Fenomena tersebut terjadi karena faktor aliran monsun dan sistem cuaca tekanan rendah yang mencapai tingkat depresi tropis yang terbentuk di Laut Cina Selatan pada 12 Desember.
Sistem ini memasuki Pahang pada 16 Desember dan bergerak melintasi pantai barat semenanjung Malaysia, menyebabkan peningkatan kelembaban dan hujan lebat terus-menerus di hampir setiap negara bagian di semenanjung. Hingga akhirnya curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan ini menyebabkan banjir. Disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan lebih dari 24 jam, membuat sejumlah negara bagian Malaysia harus terendam banjir. Informasi terakhir menyebutkan bahwa rata-rata ketinggian banjir di sejumlah wilayah mencapai 2 meter. Namun sebuah video amatir warga memperlihatkan bahwa ketinggian banjir di salah satu wilayah Malaysia bahkan sudah hampir mencapai atap rumah warga. Semoga banjirnya bisa cepat surut ya. Sedangkan kondisi banjir yang melanda Jakarta pada tahun 2007 silam memiliki ketinggian air yang berbeda-beda di sejumlah titik lokasi banjir. Di mana berdasarkan data yang ada, ketinggian banjir yang melanda Jakarta pada saat itu adalah mulai dari 1 meter sampai 3 meter. Kondisi banjir besar ini pun tentunya membawa dampak besar yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Salah satu dampak nyata dari banjir bandang Jakarta 2007, yaitu kegiatan distribusi bahan pokok dan bahan bakar menjadi lumpuh. Jalannya roda perekonomian di Jakarta pun porak-poranda terimbas terjangan banjir. Dan aktivitas Jakarta yang biasanya normal menjadi ambyar. Nilai kerusakan dan kerugian terhadap aset yang terkena banjir, baik aset milik pemerintah, aset dunia usaha, dan aset masyarakat, diperkirakan mencapai 5,16 triliun rupiah. Sedangkan kerugian ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah selama sekitar 1 minggu kejadian bencana banjir di wilayah Jabodetabek adalah sebesar 3,6 triliun rupiah. Selain itu, sekitar 1.500 rumah warga di Jakarta Timur hanyut dan rusak akibat banjir. Naasnya, banjir juga telah merenggut nyawa warga yang diperkirakan jumlahnya mencapai 48 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan banjir yang terjadi di sejumlah negara bagian Malaysia juga menimbulkan dampak yang cukup besar. Hampir sama dengan dampak banjir Jakarta, sektor perekonomian Malaysia juga porak-poranda akibat terjangan banjir. Kerugian sementara yang ditaksir oleh pemerintah Malaysia sudah menyentuh angka jutaan ringgit Malaysia. Dikutip dari beberapa sumber, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pemerintah akan mengalokasikan 100 juta ringgit Malaysia untuk perbaikan rumah penduduk dan infrastruktur. Dan untuk penanganan korban, puluhan ribu warga telah dievakuasi dari lokasi banjir. Karena lambannya proses evakuasi, tercatat ada 8 orang warga yang harus meregang nyawa karena banjir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga informasi Mimin bisa bermanfaat ya. Thank you, update lovers.